Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Ya, kita akan mulai pelajaran kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau memberkati kami. Kami percaya tangan-Mu yang penuh kuat kuasa, kasih-Mu yang besar, itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Hari ini pun kami bisa menjalankan aktivitas kami, semua karena pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk segala hal yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup kami, keselamatan dalam Yesus Kristus, juga semua hal yang ada di sekitar kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami percaya semua hal tersebut kami jalankan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa di sorga, demikian juga saat ini, kesempatan Engkau berikan bagi kami untuk mendengarkan firman, supaya lebih mengenal Tuhan, kasih Tuhan, dan tugas misi yang Engkau tanamkan dalam kami. Karena itu, biarlah ketika firman disampaikan, Engkau yang bekerja di dalam kami, Roh Kudus menggerakkan kami, supaya kami memahami, kami pun melakukannya, dan kami bisa hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau yang memperhatikan, Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi segala aspek kehidupan kami. Dan berkat keluar masuk itu menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mohon biarlah tuntunan-Mu itu ada sepanjang pelajaran ini dan semuanya untuk kemuliaan-Mu saja. Kami juga berdoa, tolong sertai supaya semua semua hal yang sedang dikerjakan atau anggota keluarga kami atau hal-hal yang sedang dijalankan saat ini pun kami percayakan semua dalam lindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk Ibu Linda dalam perjalanan, Engkau yang sertai, lindungi dalam perjalanan dan tibakan di tujuan dengan selamat. Demikian juga kami semua. Kami percayakan hidup kami semua dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saat ini kita akan belajar mengenai apa makna papan kemah suci, gitu ya. Apa makna papan kemah suci bagi kita? Kalau kita ingat lagi, eh, jadi kitab-kitab suci itu bersaksi tentang Yesus. Ya, jadi bagaimana kitab suci bersaksi tentang Yesus, artinya kita bisa menemukan Yesus lewat kitab suci. Secara khususnya Perjanjian Lama. Jadi kita bisa mengenal Yesus Kristus. Kemah suci em, itu merupakan bait suci yang menggambarkan Yesus Kristus. Nah, jika kita tidak bisa melihat Yesus Kristus di dalam kemah suci, maka kita tidak bisa mempelajari kemah suci ini dengan benar. Ya, memang ada mungkin sampai hari ini kita pernah dengar mengenai pelajaran-pelajaran tabernacle, gitu ya, tentang tabernacle atau tentang kemah suci. Tetapi ketika kita mempelajarinya, kita harus menemukan Yesus, ya. Nah, itu sebabnya ketika kita memperhatikan bentuk kemah suci, bagian-bagian di dalam kemah suci itu pada akhirnya berbicara mengenai dua hal, ya. Berbicara mengenai dua hal. Ini tadi ya, Lukas 24 ayat 27 mengenai kitab-kitab suci bersaksi tentang Yesus. Ya, jadi perlu untuk menemukan Yesus di dalam kemah suci. Lalu kemah suci itu menggambarkan Yesus Kristus, ya. Nah, bagian-bagian yang membentuk kemah suci, kalau kita lihat, pada akhirnya itu menggambarkan kemanusiaan dan keilahian Yesus Kristus. Jadi kita bisa memahami ketika Yesus menjalankan kehidupan di atas bumi, Yesus menampakkan kemanusiaannya dan keilahiannya. Nah, mengenai hal ini telah dibicarakan lewat kemah suci. Nah, berikutnya, bagian-bagian yang membentuk kemah suci ini menunjukkan bagaimana
Orang kudus harus meneladani gambar Yesus Kristus atau teladan Yesus Kristus. Seperti ini. Jadi bukan hanya berhenti di Yesus, tetapi juga sampai kepada kita hari ini. Ya. Nah, kalau kita lihat gambar kemah sucinya, gambar kemah suci seperti ini. Jadi ini seperti strukturnya. Kalau kita rumah gitu ya, ada dindingnya kan, ya. Nah, seperti ini. Jadi ada strukturnya. Kemah suci itu dibangun dengan papan-papan. Nah, di bagian selatan itu ada 20 papan, ya. Bagian selatan, ya, di bagian sini, ya. Ada 20 papan. Bagian utara itu 20 papan. Bagian barat, kayak ini bagian timur, ya, pintu masuknya. Bagian barat itu ada 6 papan. Jadi kalau kita total itu 20 ditambah 20, 40. Ditambah 6 di bagian belakang 26 kan? 46. Jadi 20 tambah 20 itu 40. Tambah yang bagian barat ada 6 jadi 46. Tetapi kalau kita lihat tidak berhenti di situ. Di bagian ujung, ya, di bagian ujung, nah ini lebih kelihatan ya, papan-papannya. Ya, ada 20 di sebelah utara, 20 di sebelah selatan, di sebelah barat ada 6. Tetapi total semua itu bukan 46, total semua itu ada 48. Loh, jadi yang duanya mana? Ya, yang duanya mana? Itu ada di bagian ujung. Nah, ini bagian ujung, ya. Sebelah ujung di sudut sebelah kiri, sudut sebelah kanan. Sehingga total semuanya ada 48 papan. Totalnya 48. Jadi apa fungsi dari papan-papan ini? Kenapa dibangun dari papan-papan? Sama seperti kita memiliki dinding di rumah kan? Itu merupakan suatu struktur untuk melindungi kita dari apa yang ada di luar. Baik itu angin, ya, angin, matahari, hawa dingin. Kemah suci pun sama. Ya, itu melindungi dari banyak hal. Ya, dari banyak hal, bahkan dari binatang buas. Ya, dari kalajengking, pasir. Makanya ada struktur papan. Ya, seperti ini. Bayangkan kalau papan-papan itu tidak ada. Nah, di dalamnya itu semua akan runtuh. Iya kan? Mesbah, mesbah okupan, meja roti sajian, kandil. Ya, semua bisa runtuh. Tetapi kemah suci itu didirikan dengan ada papan-papan, ini sangat kuat, tahan lama. Nah, ini dari papan-papan kenapa? Karena tujuannya mereka kan pindah-pindah, masih pindah-pindah, jadi bongkar pasang seperti itu. Nah, papan-papan ini terbuat dari apa? Papan-papan ini dari kayu penaga atau terjemahan Alkitab bahasa Inggris itu akasia. Papan-papan ini dari kayu penaga atau kayu akasia yang dilapisi emas. Jadi dicat, cat dengan emas. Nah, ini kalau kita lihat kenapa kayu penaga, kenapa kayu akasia? Karena di padang gurun satu-satunya pohon yang tumbuh cuma itu. Ya cuma itu saja. Jadi kayu itu eh kalau kita lihat gambarnya, ini ada gambarnya. Nah, kayunya itu bukannya tegak lurus, sama kayak papan-papan, misalnya kayu jati atau kayu apa gitu ya, yang Indonesia punya, atau mungkin eh, kayak apa pohon-pohon di mana namanya, pohon di Amerika gitu kan, ada banyak juga yang besar-besar kan. Tapi kemah suci tidak dibuat dari papan-papan yang seperti itu. Kemah suci, papannya dibuat dari kayu penaga. Itu kayunya itu apa ya? Kayak banyak uratnya gitu. Dia memutar, ya, memutar, sangat keras, ya. Nah, seperti ini papannya, ya, pohonnya, gitu ya.
Nah, eh, kalau kita lihat di dalam Alkitab dikatakan, Keluaran 26 ayat 15, haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. Lalu ayat 29, papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dari emas. Kita kalau hanya baca seperti ini, susah membayangkan itu seperti apa itu, ya. Papan-papan ini emas, kemudian ada gelang, maksudnya gelangnya gimana? Ini ada kayu lintang ini seperti apa? Nah, ini kita akan belajar ke depan. Ya. Jadi, eh mari kita lihat dulu, ya, lihat dulu mengenai arti sejarah penebusan atau makna papan kemah suci ini. Yang pertama, papan-papan itu menggambarkan Yesus Kristus. Papan kemah suci menggambarkan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan kayu penaga atau kayu akasia, itu merupakan kayu yang apa ya? em, Tidak mau digunakan oleh orang sebenarnya karena keras, apa, tidak menarik gitu, ya, tidak menarik. Tetapi Allah menyuruh untuk menggunakan kayu itu karena hanya itu yang ada di padang gurun, gitu ya. Nah, papan yang terbuat dari kayu akasia atau kayu penaga ini menyimbolkan kemanusiaan Yesus Kristus, kemanusiaan Yesus Kristus. Jadi jika hanya dilihat secara papannya saja, maka ya itu papan yang biasa-biasa, yang apa ya, tidak tidak menarik gitu. Tetapi karena dia dilapisi dengan emas, maka menjadi mulia dan berharga kan? Sama seperti itu, banyak orang di zaman Yesus melihat Yesus. Apa yang bisa dilihat ya? Apa yang menarik ya? Nabi Yesaya menubuatkan mengenai hal ini. Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Artinya apa? Yesaya telah memberitahukan ketika anak manusia itu datang, Yesus datang, tidak tampan katanya. Artinya biasa-biasa saja, ya, biasa-biasa saja. Maka kita bisa lihat, ya, nubuat tentang Yesus Kristus digambarkan lewat papan-papan yang terbuat dari kayu akasia. Tetapi papan-papan itu dilapisi dengan emas, ini menyimbolkan Yesus Kristus. Dia meskipun dia manusia, dia adalah Tuhan, ya kan? Nah, coba lihat di sini. Ini bagian dalam. Bayangkan, papan-papan itu udah nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan dalamnya. Tetapi yang tampak itu hanya emasnya saja. Sangat-sangat mulia. Ketika imam besar masuk ke dalam kemah suci, mereka bisa melihat terang yang sangat mulia, luar biasa. Jadi, em, Yesus Kristus, Yesus Kristus, keilahiannya, ya, keindahan dan kemuliaannya itu ditampakkan. Karena Yesus sendiri adalah Allah kan? Ya, Yesus sendiri adalah Allah. Kolose 2 ayat 9 katakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam Yesus, dia kan jasmani, secara daging gitu ya. Tetapi dia penuh dengan kealahan. Maka kita bisa memahami, oh ya, Yesus Kristus, dialah Allah. Ya, dialah Allah. 1 Petrus 2 ayat 4 dikatakan apa? 1 Petrus 2 ayat yang keempat dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Di sini ya. Nah, makanya inilah Yesus Kristus kita. Ya, Yesus Kristus kita. Papan-papan itu, papan-papan yang papan akasia,
yang bentuk kemah suci itu dilapisi dengan emas, menunjuk kepada atau menggambarkan keilahian, kemanusiaan dan keilahian Yesus Kristus. Ya, ya memang Alkitab sudah menubuatkan mengenai Yesus Kristus, Allah Firman itu sendiri yang datang menjadi manusia, mengosongkan dirinya sendiri. Ya. Nah, berikutnya, papan-papan itu bicara tentang siapa? Papan-papan itu bicara mengenai kita. Kita yang rendah hati akan mengenakan kemuliaan Kristus. Ya. Mengenakan kemuliaan Kristus. Makanya perlu untuk rendah hati, menerima Yesus, pada akhirnya kita akan menampakkan kemuliaan. Seperti emas itu kan. Coba kita lihat ya. Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bisa lihat di sini, dalam kemuliaan. Jadi ketika Tuhan menyatakan dirinya kembali, kita pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan katanya. Ya. Jadi kita yang hanya manusia biasa, bukan siapa-siapa, tapi karena Yesus ada dalam kita, pada akhirnya kita ditutupi dalam kemuliaannya. Ya, seperti ini. Jadi kalau kita lihat em, mengenai papan-papan kemah suci ini, ada 48 papan itu dihubungkan menjadi satu struktur. Ya, menjadi satu struktur. Kalau kita lihat, bayangkan 48 papan, bagaimana ini untuk bisa menjadi satu struktur? Betul ya? Meskipun mereka itu terpisah-pisah, pada akhirnya mereka bisa dihubungkan satu dengan yang lain, membentuk satu struktur yang kuat. Nah, ini pun mengajarkan kita sesuatu. Keluaran 26 ayat yang ke-15 dan 7, sampai 17, haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya satu papan dan 1,5 hasta lebar setiap-tiap papan. Tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Bayangkan, ini 10 hasta panjangnya, artinya tingginya itu 10 hasta. Ya, tingginya 10 hasta. Hmm, supaya kita dapat gambarannya gitu ya. Jadi ini, kalau kita lihat ini, ya, ini tingginya adalah katanya 10 hasta. Ini 10 hasta. Jadi seperti dinding kan? Dinding kemah suci, papan kemah suci ini 10 hasta. Berapa 10 hasta? Satu hasta itu 45, sekitar 45 cm. Maka ini tinggi papan itu 4,5 meter. Tinggi kan? Ya, tinggi. Bagaimana untuk menahan papan yang tingginya 4,5 meter? Nah, harus berdiri tegak katanya, ya, harus berdiri tegak. Ya, makanya kalau kita lihat em, untuk membuatnya menjadi tegak, semuanya itu harus disatukan, ya, harus disatukan. Dikatakan di bawahnya itu ada eh, ah, di sini ada beberapa hal yang membuat mereka menjadi satu struktur yang tegak, ya. Ayat 17 dikatakan tiap-tiap papan itu harus ada 2 pasaknya. Nah, ini maksudnya pasak yang sebelah mana? Ya, jadi berikut ini kita akan lihat bersama-sama mengenai 5 barang atau 5 hal yang memegang atau membuat papan-papan ini jadi kuat, membentuk satu struktur tunggal. Ini ada 5 hal, ya 5 hal atau ya 5 barang, gitu ya 5 bagian, ya 5 bagian. Nah, coba kita lihat. Hari ini kita akan lihat 3 saja. Nanti berikutnya sisanya yang eh, dalam kesempatan berikutnya sisa 2 itu ya. Nah, yang pertama itu adalah 2 pasak.
Ini kita bicara mengenai papan-papan kemah suci ini bisa berdiri tegak, bisa menjadi satu struktur. Ini bagaimana caranya? Nah, yang pertama, itu ada yang namanya dua pasak. Dua pasak ini yang mana? Dua pasak ini, kalau kita lihat ini papan-papannya, jadi ini papan-papannya ya. Nah, satu papan, kalau kita lihat sini, ya, di setiap papan, kalau kita perhatikan, ini papan ya, ini papan, contohnya satu ini. Nah, di satu sisinya itu ada kayu yang keluar. Inilah pasak. Ini kayu yang keluar. Ini yang disebut sebagai dua pasak. Nah, di papan yang sama pun ada namanya alur. Alur itu menunjuk kepada lubang supaya pasaknya bisa masuk. Ini dia. Nih, sebelah sini. Ya, ini sebelah kanan ini. Dan di sebelah kiri ini pasaknya. Jadi, pasak, dua pasak di papan yang satu, ini nantinya akan masuk ke dalam alur atau lubang di papan yang sebelahnya. Kemudian demikian. Selanjutnya, ya, eh, papan berikutnya juga pasaknya itu akan masuk ke alur di papan selanjutnya. Begitu secara terus-menerus. Itu maksudnya pasak. Ya, bisa dapat gambaran sampai sini ya. Pasak. Jadi, em, dua pasak ini ada setiap papan. Selalu ada. Keluaran 36 ayat 22 dikatakan, tiap-tiap papan ada dua pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah diperbuat dengan segala papan kemah suci. Nah, jadi kita bisa lihat ya dua pasak untuk setiap papan. Di kalau kita lihat pasak ini di dalam bahasa Ibrani adalah yadot. Yadot. Kata yadot ini bentuk jamak dari yad yang artinya tangan. Nah, jadi kita bisa bayangkan papan yang satu itu adalah tangan kanan, papan yang satu itu tangan kiri. Ketika keduanya itu terjalin menjadi satu, itu kayak kita lagi berdoa gitu ya, lagi berdoa, maka inilah yadot. Inilah yang memegang setiap papan, gitu ya. Jadi akhirnya jadi saling memegang satu sama yang lain kan. Nah, sangat menarik ya kalau kita lihat. Jadi pasak ya, pasak di sini mengajarkan kita apa? Ya, mengajarkan kita bahwa kedua pasak tersebut menunjukkan bahwa harus ada kesatuan sejati di antara orang kudus. Harus ada kesatuan sejati di antara orang-orang kudus. Ya, misalnya, gitu ya, dalam um, kelas kita. Kita semua kan harus ada kesatuan kan? Ya, harus ada kesatuan yang sejati di antara kita. Harus ada keharmonisan. Bayangkan kalau misalnya tidak ada keharmonisan, apakah bisa menjadi satu? Nah, tidak bisa. Makanya harus apa? Harus bersatu sampai-sampai tidak ada celah. Ya. Makanya ini kita hanya bisa menjadi satu hanya ketika Yesus menyatukan kita. Yesus menyatukan kita. Nah, kan kita harus saling berjaga-jaga, harus saling berdoa, gitu ya, harus saling berdoa. Banyak orang di banyak banyak orang anak-anak Tuhan yang terjebak kepada, oh ya sudah Kristen ya sudah ibadah ya sudah lakukan pelayanan-pelayanan, tugas kewajiban iman, persembahan dan lain-lain, persepuluhan, ya sudah gitu. Tetapi em, lupa bahwa apa? Harus harus menjaga kesatuan itu, ya. Harus menjaga kesatuan itu. Makanya Rasul Paulus mengajarkan untuk saling mengisi satu sama yang lain, ya. 2 Korintus 8 ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan.
seperti ini. Makanya harus ada saling memahami, gitu ya, saling mengerti, harus ada rendah hati. Bayangkan kalau itu tidak ada semuanya, apakah bisa menjadi satu? Nggak bisa kan? Sulit untuk menjadi satu. Makanya hari ini kita perlu menjadi papan-papan kemah suci yang membentuk satu struktur, ya, membentuk satu struktur. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, ini satu nasihat yang baik kan? Ya, ini yang perlu kita lakukan. Jadi Em, kita perlu menjadi bait Allah. Kita semua bait Allah kan? Ketika kita menerima firman Tuhan, Roh Kudus ada dalam kita. Kita semua adalah bait Roh Kudus. Tetapi meskipun kita bait Allah secara individu, di saat yang sama kita harus menjadi satu, membangun tubuh Kristus bersama-sama. Ya, membangun tubuh Kristus secara bersama-sama. Ya, Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, bisa lihat ya. Ya, kayaknya sangat penting bagi kita untuk saling mendoakan, saling memahami, saling mendukung, saling membantu, ya, untuk tubuh Kristus senantiasa dikuatkan. Ya, seperti ini. Oke, Yesus menjadi batu penjuru. Di atas dasar Yesus, di atas dasar para rasul, kita membangun bangunan apa? Bangunan bait suci kita. Ya, baik. Itu bicara mengenai dua pasak, ya, saling merangkul kan? Nah, berikutnya kita akan lihat mengenai alas dari perak. Alas dari perak. Nah, alas berarti di bagian bawah. Ini bagian dasarnya. Nah, papan-papan tersebut itu bukannya ditanam, bukan. Kalau rumah itu atau bangunan perlu fondasi kan? Nah, dalam hal ini, setiap papan kemah suci ini ada fondasinya. Dan itu disebut sebagai alas dari perak. Ya, alas dari perak. Eh, coba kita lihat gambarnya supaya bisa paham. Nah, kalau kita lihat ini, ya ini didirikan kan? Oke. Ini papan-papannya. Perhatikan di bagian bawahnya. Nah, di bagian bawahnya itu, ini. Nah, ini dia. Ini contoh satu papannya gitu ya. Di bagian bawahnya itu ada pasak, ya. Ada pasak juga. Ada dua. Nah, ini pasak ini di bagian bawah papan ditaruh ini, ditaruh ini kurang lebih hampir 1 meter, ya, 1 meter lebarnya gitu ya, lebarnya atau panjangnya. Ya, kalau dia ke atas itu kan 4,5 meter ya. Nah, eh kalau kita perhatikan di bagian bawah ini ditaruh di tanah gitu ya, itu adalah alas perak. Jadi ada dua, satu papan itu ada dua, dua alas dari perak, ya. Dan nanti dimasukkan ke dalam, ya, dimasukkan ke dalam eh, alas-alasnya itu. Jadi seperti ada apa namanya, ya, dimasukkan ke dalam gitu ya. Keluaran 26, kita lihat Keluaran 26, ayatnya yang ke-29, kita akan lihat, ayat 19. Keluaran 26 ayat 19, dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu. Dua alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya. Dan seterusnya dua alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Jadi dikatakan ada 40 alas, ya. 40 alas artinya apa? Itu baru satu sisi. Ya, baru satu sisi. Ayat 21, dengan 40 alas peraknya.
dua alas di bawah satu papan, dan seterusnya dua alas di bawah setiap papan. Jadi kalau kita lihat, setiap papan itu ada dua alas, masing-masing dua alas. Total ada 48 kan? 48 papan. Berarti dikali dua. Ya, dikali dua. Keluaran 26 ayat 25. Jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya. Ini di bagian barat. Ya, di bagian belakang itu. Ya, itu kan ada 8 papan. Alas bagian bawahnya itu ada alasnya. Kali dua berarti ada 16. Seperti ini. Ya. Nah, ini gambarnya. Jadi semua di sisi selatan, papan-papan di bagian bawahnya ada alasnya, bagian barat juga ada alas-alasnya, bagian utara juga ada alas-alasnya. Seperti ini. Pada akhirnya eh, papan-papan itu bisa berdiri tegak, tidak goyang-goyang, ya, tidak goyang-goyang. Bayangkan kalau tidak ada penopang di bagian bawah, nah akan jatuh begitu saja kan? Makanya perlu fondasinya. Perlu fondasinya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa apa? Mau sekokoh apapun, seharmonis apapun hubungan keluarga, komunitas iman, tetapi tanpa ada iman yang terpusat pada Yesus, iman yang terpusat kepada firman, itu semua akan goyang. Semua akan runtuh, ya, semua akan runtuh. Kesatuan-kesatuan, persatuan hanya itu yang ada di luar Kristus itu tidak akan berlangsung lama, karena semuanya itu akan bergantung kepada kondisi. Jika kondisi situasi berubah, maka hubungan pun bisa berubah, ya. Tetapi kita harus sadar bahwa fondasi kita haruslah dalam Yesus, karena Yesus tidak berubah, ya. Keluaran 38 ayat 25 dan 26, perak persembahan mereka. Jadi kita melihat ini perak, alas perak ini menunjuk, mengajarkan kita apa, ya, mengajarkan kita apa? Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta dan 1.775 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Sebeka seorang, yaitu setengah sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 603.550 orang. Nah, sini yang perlu kita ingat, perak-perak ini semua berasal dari umat Tuhan. Jadi semua perak ini dipersembahkan oleh semua orang Israel. Dan ketika mereka mengumpulkan 100 talenta dan 1.775 sikal perak, itu 100 talenta dan 1.775 sikal perak ini merupakan persembahan yang mewakili semua laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas. Ya, 20 tahun ke atas. Kalau kita perhatikan di ayat 27, 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu, jadi 1 talenta untuk 1 alas. Kalau kita hitung, ya, kalau kita hitung, 1 talenta perak itu sekitar 34 kilogram. Bayangkan, 34 kilogram, setengah karung beras. Ya, 34 kilogram. Dan ada 2 alas perak untuk 1 papan. Jadi 1 alas itu ada 60, jadi satu papan itu ada 68 kilogram perak. Artinya sangat berat kan? Sangat-sangat berat. Perlu suatu hal yang kokoh, yang berat untuk papan itu tidak bisa goyang.
sangat berbobot. Jadi kalau kita lihat perak ini, alas dari perak ini dibuat sebagai tebusan, ya, tebusan dari orang-orang yang berusia 20 tahun ke atas, yang jumlahnya itu 603.550 orang. Maksudnya apa? Maksudnya, ya, alas perak itu dibuat dengan uang pendamaian, ya, uang pendamaian, persembahan pendamaian. Jadi mewakili pendamaian. Maksudnya apa? Orang Israel, mereka datang bawa persembahan perak itu supaya mereka itu ada damai. Nah, sebagai sebagai em, tindakan selanjutnya, Allah membuat persembahan-persembahan ini menjadi dasar untuk papan itu bisa didirikan. Jadi di atas dasar persembahan perak, maka alas papan itu didirikan supaya papan kemah suci tidak goyang. Nah, ini mengajarkan kita apa? Ini mengajarkan kita bahwa bahwa perlu untuk bait suci kita bisa menjadi kokoh dan teguh, kita perlu dibangun di atas dasar pendamaian. Pendamaian atas dosa-dosa kita. Siapa yang lakukan itu? Yesus lakukan itu untuk kita kan? Yesus lakukan itu untuk kita. Keluaran 30 ayat 11 sampai 12, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Jadi ketika kita mendaftar menjadi anak-anak Allah, menjadi anggota keluarga Allah, harus ada uang pendamaian karena nyawa kita. Apakah kita berikan? Yesus yang menjadi uang pendamaian itu. Benar kan? Kita berikan apa? Ya. Keluaran 30 ayat 16. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Makanya kita harus jangan boleh lupa Yesus Kristus. Mau lupa apapun, mau dimensi ya nggak apa-apa. Ya, kayak kalau bisa sih jangan gitu ya. Tetapi meskipun itu terjadi secara, ya, misalnya Tuhan izinkan atau secara klinis kesehatan, jangan lupa satu hal, Yesus, ya. Karena Yesus telah menjadi korban atau persembahan pendamaian untuk nyawa kita. Di atas dasar itulah, di atas dasar pendamaian, em, dicurahkannya darah Yesus Kristus, pada akhirnya kita bisa menjadi bait suci rohani. Seperti ini. Nah, kata uang tebusan di Keluaran 30 ayat 12, bahasa Ibrani itu adalah koper. Koper ini artinya harga yang dibayarkan untuk menerima pengampunan dosa. Ajaib ya, firman Tuhan ya. Sungguh-sungguh ajaib. Jadi benar-benar Alkitab itu bicara tentang Yesus. Tentang kasih Tuhan bagi kita. Tentang penebusan dari Tuhan bagi kita semua. Makanya 1 Timotius 2 ayat 6 dikatakan apa? Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi Yesus menjadi tebusan bagi kita semua. Ya, bagi kita semua. Nah, kalau kita perhatikan, di dalam Alkitab, perak ini juga menunjuk kepada janji Tuhan. Menunjuk kepada firman Tuhan. Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan itu adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya. Janji Tuhan, firman Tuhan, bagaikan perak katanya, murni. Jadi Yesus telah menjadi dasar untuk
bait suci kita. Tetapi jangan berhenti di situ. Kita harus masuk lebih mendalam dan lebih memahami kepada pemahaman yang lebih mendalam lagi bahwa apa? Bahwa kita hanya bisa bertahan untuk berdiri teguh sebagai bait suci jika firman menjadi fondasi kita. Firman menjadi fondasi kita. Nah, jadi jangan lupa mengenai hal ini, ya. Kita semua adalah papan-papan rohani. Kita semua orang yang percaya, orang kudus adalah papan rohani. Injil, firman, ya, firman penebusan dari Tuhan itu merupakan dasar kita, ya. Nah, hal yang ketiga yang kita akan lihat, hal yang terakhir, kita sudah lihat mengenai pasak, ya, pasak dari papan, kemudian alas dari perak. Yang ketiga, papan dua lipat. Ini yang di sudut, ya, yang di sudut. Nah, ini dia gambarnya, ya, yang di sudut. Ada di sebelah kiri, ada sebelah kanan. Ini ada, ya, papan dua lapis katanya. Nah, karena dia dua lapis, ini ada gelang yang mengikat, ya, gelang yang mengikat. Ini gambar-gambarnya ini dari buku referensi Sejarah Penebusan seri yang ke-9 tentang Kemah Suci, yang ditulis oleh Pendeta Abraham Pak, ya, penulis buku seri Sejarah Penebusan. Jadi uh, coba kita lihat, ya, kita lihat Keluaran 26 ayat 23 dan 24. Dua papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu haruslah kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas, di dekat gelang yang satu itu. Demikianlah harus kedua papan itu. Haruslah itu merupakan kedua sudutnya. Nah, jadi mereka membuat papan-papan sangat kuat, ya, supaya tidak runtuh. Bayangkan, sudut. Kenapa sudut ini sangat penting? Kenapa harus di double? Kenapa harus dua lipat? Ya, dua papan. Karena sudut itu memiliki peran yang penting untuk mengikat, ya, mengikat sisi yang tersambung ke dia. Benar kan, ya? Sama kalau kita di rumah, sudut itu penting kan? Sudut itu penting, sudut itu harus kuat. Makanya kalau kita lihat dan kita ingat pembangunan rumah kita, yang ada besinya yang sebelah mana? Yang di sudut-sudut khususnya, ya, dan di bagian tengah-tengah gitu, ya. Tetapi secara khusus sudut. Dalam hal ini, kalau kita lihat papan dua lapis itu merupakan titik pertemuan dua sisi, ya, pertemuan dua sisi. Nah, dengan adanya gelang emas yang di atas itu memperkuat sudut papan sehingga sisi yang tersambung ke sudut itu, ke papan sudut itu bisa menjadi kuat, ya, bisa menjadi kuat. Maka kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat gambarnya, gelang ini sepertinya kan, ya, ya, gelang biasa saja gitu. Gelang biasa saja. Ini juga, ya, nanti taruh aja di mana gitu. Tetapi ini fungsinya sangat penting. Ini dua papan ini bukannya dilem, bukannya dipaku terus menjadi satu, bukan. Mereka ini terpisah dan digabungkan, diikat dengan ini, gelang-gelang emas ini yang ada di atas ini. Ya, ini menggambarkan apa? Kesatuan hanya bisa diwujudkan lewat Yesus Kristus. Ya, Yesus yang akan menyatukan, menguatkan. Yesus yang akan menguatkan. Kadang kita, ya, lemah, tidak berdaya, tapi percayalah, ya, Yesus papan yang menopang kita, dia gelang emas yang mengikat kita. Yesus lakukan itu untuk kita. Ya, kalau kita lihat di dunia ini ada banyak hal-hal yang membuat kita susah hati, banyak pikiran, ada kecemasan, kekhawatiran tentang banyak hal, ya. Tetapi percayalah,
Ketika kekuatan-kekuatan ini menyerang kita, kita bisa menang, kita bisa melewatinya ketika Yesus bersama dengan kita. Ya. Yesus lakukan ini. Matius 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Lihat di sini, Yesus lenyapkan. Jadi Yesus sampaikan firman, Yesus lenyapkan penyakit dan kelemahan. Hebat ya. Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yesus lakukan semuanya untuk kita. Ya, jadi uh, percayalah, ya, Yesus memahami kelemahan kita, Dia yang menguatkan kita, Dia yang melindungi kita. Ya, inilah Yesus Kristus. Jadi di bagian ini kita belajar mengenai papan kemah suci dan dari 5 elemen, 3 elemen yang kita bahas itu tentang struktur yang menguatkan struktur kemah suci. Ini mengajarkan kepada kita bahwa meskipun kita itu berbeda-beda, meskipun latar belakang kita berbeda, pemikiran kita berbeda-beda, tetapi ketika kita memberikan diri kita kehendak Tuhan, untuk kehendak Tuhan, pada akhirnya Tuhan tidak pandang perbedaan kita, ya. Tuhan hanya lihat kita satu, satu di dalam Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 28 dikatakan dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba ataupun orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ini, ya, ini sangat penting. Jadi hari ini meskipun ada berbagai perbedaan yang ada, kita melihat juga orang-orang di sekitar kita, ya, kita doakan supaya semua itu ada di dalam Yesus Kristus. Pada akhirnya, setiap anggota keluarga besar, orang-orang sekitar kita, persekutuan, teman pelayanan, ataupun komunitas gereja, kita menjadi satu hati untuk tujuan yang sama, untuk menggenapkan sejarah penebusan dari Tuhan. Ya, nah, Tuhan Yesus akan memberkati kita dan membimbing kita. Amin. Baik, sampai di sini mengenai 2 hal yang terakhir kita akan bahas, khususnya mengenai kayu lintang. Nah, itu kayu lintang itu apa maksudnya? Nah, nanti kita akan bahas di kesempatan selanjutnya. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau lihat gambar kemah suci bisa lebih paham ya. Ya, kenapa itu ada didirikan? Belum terpikirkan pertanyaannya, masih dicerna. Ya, Kalau kemah suci yang sekarang itu digambarkan seperti apa, Pak Pak Pendeta? jadi kemah suci kalau kita lihat itu sekarang ini kan sudah tidak ada. Betul. Jasmaninya gitu ya. Jasmaninya Ya. sudah tidak ada. Jadi kemah suci Musa sudah tidak ada. Bait suci Salomo sudah nggak ada. Bahkan bait suci yang direnovasi oleh Raja Herodes itu pun hancur, sudah selesai. Sudah tidak ada lagi. Tetapi Yesus bilang bahwa rombak bait suci ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Oh, Tiga ternyata hari. Yesus bicara tentang dirinya sendiri. Yesuslah bait suci itu. Yesuslah kemah suci itu. Nah, Hmm. makanya lewat hal-hal yang kita pelajari tadi, oh ya, kemah suci. Yesus adalah kemah suci. Yesus menampakkan kesatuan, keharmonisan, kemuliaan. Yesus dia dalam kelemahan dia tetapi dia datang untuk menguatkan kita. Karena dia ada kemanusiaannya kan? Nah, Iya. pada akhirnya Rasul Paulus menjelaskan lagi bahwa kita yang menerima roh
Tuhan, kita adalah bait suci katanya. Hmm. Nah, berarti kita pun harus mengikuti jejak teladan Kristus. Ya kan? Ya, Ya, seperti itu. Jadi, pada akhirnya ketika kita bicara mengenai kemah suci, kita harus menemukan Yesus dan menemukan diri kita diri di kita. dalamnya. Ya, seperti itu. Mm-mm. Terima kasih Pendeta Terima Yudi. kasih. Thank you, thank you. Semuanya terarah fokus semua ke Tuhan ya, pusatnya Pak ya, Tuhan Yesus ya Pak. Benar, benar. Iya, dan diri kita juga. Oke. Ya, Puji Tuhan. silakan ada Thank you lagi Pak Yudi. yang lain? Enggak Pak, jelas banget Pak Yudi. Thank you, thank you. Udah terpesona banget, Pak. Iya, bagus ya. Pak, Ya, oh semuanya itu ada artinya. puji Iya, Tuhan. Ya, ya. ternyata ya. Iya. Perak itu firman Tuhan ternyata. Kalau nggak di ini kita nggak Makin belajar tahu, makin banyak yang belum tahu ya. iya, makanya Yesus yang menyatukan kita harus bersatu ya. Amin. Baik, kalau begitu. Iya, walaupun beda-beda. Iya, thank you, thank you. Dalam sekali tuh Pak. Ya, Terima kasih Pak Yudi. terima kasih. Terima Saya kasih. Iya. Sorry Kagum. kadang suaranya putus. Terima kasih Pak Yudi. Tuhan berkati. Ya, terima Thank kasih. you. Nanti kita bahas lagi lebih hal-hal yang menarik lainnya tentang firman Tuhan di dalam kesempatan selanjutnya. Mari kita, Rahasia ya Pak ya. ya, oke, Rahasia firman Tuhan. Thank you, ya. thank you. Baik, kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di Bapa kami yang sorga, di dikuduskanlah surga, namamu, datanglah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih, Thank you Pak Tuhan Yudi. memberkati. Thank you Ibu. Tuhan Terima menyertai kasih. sepanjang hari ini. Semuanya. Sampai ketemu. Amin. Bye. Have a good Thank trip, you. Ci Linda. Ci Maria, Neti, Bu Bu Maria. Liana. Thank you ya Iya, sayang Ibu Cici. Liana. Thank you Bu Meti, Bye-bye. Nini, Yana. Iya. Bye. Enjoy Linda. Iya, thank you semuanya. Dadah. Pri, thank you ya. Bye. Pak, Ada thank you kacang Bu doanya. Rinda, aku lihat. Len, lagi di mana, Len? Di train. Len, Iya, lagi di train. Di oh train mau kemana? mau ke Jogja. Budi ada urusan ke Surabaya. Terus saya temenin lah biasa. Ya Thank udah, you loh ya. Thank you enjoy. semuanya Pak.